Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang adaptasi sel, ya, atau tentang cell adaptation. Jadi bagaimana sih sebuah sel ya mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dengan perubahan kondisi, ya, dengan keadaan lingkungan dan stresor yang mengelilinginya. Bagaimana sebuah sel sebagai unit fungsional, ya, ibarat seperti individu-individu yang ada di membangun tubuh kita, itu bisa melakukan suatu proses adaptasi, ya, sehingga tetap bisa survive, tetap bisa menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya. Nah, sel, ya, ini sel. Kita akan banyak membahas tentang hal tersebut. Ya, yang pertama kita pahami bahwasanya sel, ya, merupakan unit dasar, ya, yang menyusun sebuah individu. Sebagaimana sudah kita pahami bersama bahwasanya sel, ya, satu sel tunggal itu nanti dia akan menyusun menjadi sebuah jaringan. Ya, kemudian selanjutnya jaringan, ya, akan bergabung dengan jaringan yang lain atau beberapa jaringan membentuk yang namanya organ. Organ bergabung dengan organ-organ yang lain membentuk namanya sistem organ. Gabungan dari beberapa sistem organ menghasilkan namanya individu atau human atau organisme. Nah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwasanya sel, ya, kembali sebagai unit penting, ya, sebagai unit fungsional penting yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami bagaimana sih mekanisme kerja sel. Ya, karena sel kembali lagi sebagai unit fungsional daripada sebuah makhluk hidup. Ketika kita mau mempelajari, ya, suatu organisme, dalam hal ini manusia misalnya, maka tidak akan pernah bisa tuntas kita mempelajarinya apabila kita tidak memahami tentang sel. Ya, ini urgensinya sebuah sel. Ini urgensinya materi tentang sel. Banyak orang yang anti alergi belajar tentang sel karena dianggap sel itu tidak penting. Ya, sel itu adalah sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat misalnya. Padahal dengan memahami sebuah sel, ya, kita bisa memahami individu secara utuh, kita bisa memahami konsep disease dengan sangat baik, kita bisa memahami sistem kerja dengan sangat baik, ya, dan terkadang kita bisa mempelajari prinsip-prinsip kehidupan dari belajar tentang sebuah sel. Nah, ini konsep penting, ya, yang ingin saya bagi dengan teman-teman sekalian, pendengar sekalian, bahwasanya ada suatu reorientasi, ya, tentang pemahaman sel. Gitu. Jadi sel itu bukan sesuatu yang sulit dipelajari, sel itu sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep adaptasi sel. Ya, konsep adaptasi sel. Apa sih konsep adaptasi sel? Adalah suatu kemampuan sel, ya, untuk adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan keadaan lingkungan, ya, karena ini adalah kondisi normal. Ini adalah kondisi normal atau dengan bahasa kerennya disebut sebagai homeostasis. Ya, homeostasis atau keadaan penuh keseimbangan, keadaan penuh dengan kondisi ideal, keadaan normal. Akan tetapi dalam hidup, dalam menjalani berbagai proses kehidupan, ya, sel tersebut tidak selamanya akan berada pada kondisi normal, tidak akan selamanya berada pada kondisi ideal, tidak akan selamanya berada pada kondisi homeostasis. Jadi
banyak keadaan-keadaan, banyak kondisi-kondisi yang memacu sel ya untuk melakukan suatu kemampuan, yaitu kemampuan adaptasi. Kapan kemampuan adaptasi ini diperlukan oleh sel? Ialah ketika muncul namanya stresor, stres atau tekanan ya, atau masalah atau problem-problem, baik itu dari dalam sel itu sendiri ataupun dari luar. Nah, ini kembali sel mengajarkan kepada kita bahwasanya memang itu adalah suatu sunatullah daripada kehidupan. Kehidupan pasti ada masalah. Masalah pasti menimbulkan sebuah stres. Oleh karena itu kita harus mengembangkan kemampuan adaptasi sehingga kita bisa survive. Bisa survive. Ya, karena stres itu merupakan suatu kepastian dalam hidup. Stres itu pasti terjadi pun dengan sel. Sel mengalami stres itu kan pasti. Karena namanya sel itu hidup. Namanya sel itu melakukan suatu aktivitas, maka stres ya sangat mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu stres ini yang nanti harus dihadapi dengan sel dengan melakukan suatu proses yang namanya adaptasi. Ya. Kegagalan sel ya dalam melakukan adaptasi akan menyebabkan munculnya yang disebut dengan sel injury atau cedera pada sel. Nah, jadi kalau sel itu tidak mampu beradaptasi dengan berbagai stresor, dengan berbagai tekanan, maka akan muncul yang disebut sebagai sel injury. Ya, akan muncul namanya sel injury atau injury atau cedera ya, cedera pada sel. Nah, jadi di sini kita pahami ini adalah konsep cell adaptation injury ya, ini disebut sebagai triangle adaptation injury. Ketika sel tidak mampu menjalankan fungsi adaptasi terhadap stresor, maka pasti sel tersebut akan mengalami suatu cedera, akan mengalami suatu injury ya, akan mengalami suatu injury. Nah, apabila sel tersebut sudah mengalami injury, maka akan ada dua kemungkinan ya, dia bisa kembali normal, kembali baik, atau dia semakin mengalami kerusakan atau semakin mengalami severe atau progresivitas yang buruk daripada keadaan injurinya tersebut. Jadi nanti akan ada dua kelanjutan dari sebuah sel injury, akan menjadi baik, yang ujungnya nanti akan sembuh, akan kembali kepada kondisi homeostasis, atau malah yang terjadi adalah ini injurinya, cederanya semakin parah ya, yang berujung nanti pada terjadinya irreversible injury atau cedera yang tidak bisa kembali lagi normal ya, sehingga nanti akan berujung kepada kematian daripada sel itu sendiri ataupun kerusakan daripada sel itu sendiri. Jadi di sini urgensinya sebuah adaptasi, karena ketika gagal sel melakukan adaptasi maka dia akan jatuh kepada kondisi sel injury. Sel injury akan berujung pada sembuh atau mati. Jadi ini pentingnya kita memahami konsep adaptasi sel. Ya, konsep adaptasi sel, karena dengan mempelajari konsep adaptasi sel, kembali kita akan mampu memahami aspek fisiologis, aspek biological daripada tubuh kita, maka kita nanti akan menjadi dasar yang kuat, fondasi yang kuat ketika nanti akan mempelajari tentang disease, tentang berbagai macam penyakit, berbagai macam kondisi ya, kondisi-kondisi patologis dan lain sebagainya. Jadi itu urgensinya dari sebuah adaptasi sel. Nah, kita lanjut. Tadi sudah disinggung bahwasanya adaptasi itu sangat erat sekali dengan stresor. Adaptasi itu sangat erat dengan stresor. Ya, jadi artinya stresor itu erat dengan suatu adaptasi. Tidak akan ada adaptasi ketika tidak ada stresor. Ya,
Dan stresor itu pasti ada, stresor itu pasti muncul. Ya namanya suatu kehidupan, suatu proses panjang, ya pasti akan ada stresor. Ya dimana stresor yang muncul baik itu eksogen ataupun endogen, ya itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada sel, mulai dari gangguan pada integritas membran, gangguan pada genom integritas genomnya, gangguan pada protein sintesis, gangguan pada metabolisme sel, ataupun gangguan pada fungsi sel. Ya, dimana gangguan-gangguan ini dicetuskan oleh stresor. Stresor itu banyak, misalnya mulai dari satu, contohnya sinar UV misalnya. Yang kedua misalnya oksidan, ROS, ya misalnya dari polusi udara, dari misalnya makanan yang tidak sehat, atau misalnya minyak yang dipakai untuk menggoreng berulang-ulang, itu kan sumber-sumber oksidan yang besar. Di mana tadi oksidan ataupun stresor yang datang tadi itu akan mengganggu sel melalui beberapa mekanisme cara. Ya bisa nanti mengganggu integritas membran, artinya membran sel tersebut akan mengalami sesuatu. Sebagaimana kita masih ingat dan kita pahami bahwasanya membran merupakan bagian yang penting, bagian yang vital yang membatasi antara dunia luar dunia ekstraseluler dengan intraseluler. Nah, ini konsep yang harus kita bangun. Jadi membran itu adalah vital. Kerusakan sel umumnya nanti akan bermula dari kerusakan membran. Ya, jadi kerusakan sel nanti umumnya akan bermula dari kerusakan membran. Oleh karena itu membran merupakan vital sekali ya dalam menunjang keberlangsungan efektivitas fungsi daripada sebuah sel. Ataupun stresor tadi bisa menyebabkan gangguan pada integrity genom. Apa maksudnya gangguan pada integrity genom? Sebagaimana kita ketahui, di dalam nukleus sebuah sel itu ada materi genetik, ya kromosom yang tersusun dari DNA yang disebut sebagai genom misalnya, ya. Nah itu juga bisa menjadi target kerusakan yang disebabkan oleh oksidan misalnya, ataupun oleh sinar UV misalnya, ataupun oleh polusi misalnya yang terjadi. Ya, bisa dibayangkan ketika terjadi gangguan pada sistem genom, pada materi genetik, tentunya akan ada problem, akan ada gangguan dalam proses-proses selanjutnya. Ya, oleh karena itu ini penting sekali kita perhatikan bahwasanya integritas genom juga merupakan hal yang penting. Atau stresor tadi bisa mengganggu pada protein sintesis. Bagaimana kita ketahui sel itu pasti melakukan suatu produksi yang namanya produksi protein, entah nanti protein yang disintesis itu digunakan untuk kepentingan sel sendiri atau untuk dikirim guna kepentingan sel yang lain. Nah itu peran itu bisa diganggu, peran itu bisa terganggu akibat adanya oksidan. Anda bisa bayangkan ketika peran itu terganggu, maka tentunya sel tidak akan mampu berfungsi secara optimal, sel tidak akan mampu bekerja secara baik, sel ujung-ujungnya tidak akan memiliki perform yang baik. Ataupun gangguan bisa pada sisi metabolisme. Jadi metabolisme daripada sel itu mengalami diganggu. Ya, apa yang terjadi ketika metabolisme terganggu? Tentunya tidak ada cadangan energi di dalam sel. Nah, kalau tidak ada cadangan energi, ya sel itu tentunya akan mengalami suatu kondisi kelaparan dalam tanda kutip bagi sel tersebut. Nah, ini bisa terjadi akibat kondisi oksidan. Ya, oksidan ataupun polutan ataupun berbagai stresor dari luar. Ya. Nah, ini terkait stres ya. Ya, ini adalah health cell. Jadi stres itu ada yang dipandang sebagai low stress, ada yang bisa dipandang sebagai high stress. Low stress ya tentunya dia umumnya bisa ditangani dengan sel dengan melakukan berbagai penyesuaian, berbagai adjustment, berbagai
kegiatan untuk mengatasi stres tersebut dengan melakukan yang disebut sebagai adaptasi. Tapi kalau stresnya itu yang sangat besar, baik itu frekuensinya, dosisnya, dampaknya itu sangat besar, maka tentunya sel tidak akan mampu mengadaptasinya lagi dengan kemampuan adaptasinya, yang ujungnya akan berujung kepada sel itu mengalami suatu kematian atau kerusakan. Jadi di situ perbedaannya, bahwasanya stresor itu memiliki dua kemungkinan. Jadi bisa menyebabkan hanya sekedar gangguan atau kerusakan ringan yang menuntut sel untuk melakukan adaptasi, atau bisa menyebabkan kondisi yang lebih buruk, misalnya menyebabkan sel itu mengalami jatuh pada kondisi yang disebut sebagai cell death atau kematian sel. Kematian sel, di mana sel tidak mampu beradaptasi dengan stres tersebut, gitu. Itu bisa mengindus terjadinya kematian sel. Jadi ini pentingnya, bahwasanya stresor tadi itu bisa dua kondisi penting yang dihadapi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita nanti akan banyak membahas tentang sisi adaptasi sel. Bagaimana sih sel tersebut bisa melakukan adaptasi? Apa saja sih yang dilakukan sel untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan stresor, dengan tekanan-tekanan yang mungkin hadir dari luar. Nah, itu apa saja yang bisa dilakukan oleh sel. Nah, itu yang akan lebih banyak kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, jadi kita akan banyak membahas kemampuan sel untuk beradaptasi. Solusi apa yang bisa ditawarkan sel untuk berbagai keadaan penuh stresor. Jadi artinya tidak ada jalan buntu. Ya, sel mengajarkan kepada kita untuk belajar untuk mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan dengan berbagai stresor yang ada. Jadi demikian. Ya, ROS tadi sudah sempat saya singgung. ROS itu adalah suatu singkatan dari Reactive Oxygen Species, ya, yang merupakan radikal bebas sebenarnya, ya, oksidan, ya, dalam bahasa kerennya disebut sebagai oksidan. Dia adalah radikal bebas. Oksidan atau ROS atau Reactive Oxygen Species merupakan molekul yang mengalami kondisi ketidakseimbangan, di mana dia kehilangan satu elektron. Tentunya dengan kehilangan satu elektron, maka dia mengalami kondisi ketidakseimbangan. Nah, untuk kembali kepada kondisi seimbang, maka dia harus mencuri elektron dari sekelilingnya. Jadi dia bisa mencuri elektron dari sel endotel, dari sel otot, dari sel darah, di mana tentunya elektron yang dia curi dari setiap sel-sel tadi berpotensi untuk mengganggu ataupun merusak daripada sel itu sendiri. Nah, jadi itu jahatnya ROS atau oksidan. Dan ROS ini merupakan stresor sel yang sangat serius. Reactive Oxygen Species, ROS ataupun oksidan ini merupakan biang masalah dari berbagai disease. Terutama disease kardiometabolik, disease neurodegeneratif, ya, disease metabolik. Ini sebenarnya bermula dari ROS, Reactive Oxygen Species. Ya, jadi bermula dari sini, di mana sel karena terlalu banyak ROS maka dia jatuh pada kondisi yang disebut mengalami stres oksidatif. Itu adalah kondisi yang melatar belakangi berbagai gangguan pada sel. Nah, apa yang dikerjakan oleh ROS? Dia akan memunculkan yang namanya kerusakan oksidatif. Ya, dia akan menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi, kalau kita masih ingat. Oksidasi terhadap apa? Yang pertama adalah oksidasi terhadap lipid. Lipid apa maksudnya? Lipid membran. Sebagaimana kalau kita ingat, membran sel itu tersusun atas lipid bilayer. Nah, jadi dia bisa menyebabkan oksidatif stres pada lipid. Ya, yang tentunya kalau dia melakukan stres oksidatif pada lipid bilayer, tentunya akan mengganggu ikatan, ya, antar lipid yang akan berujung pada penurunan performa
penurunan fungsi daripada membran sel, sehingga membran sel yang tadinya menjadi benteng penahan, yang tadinya menjadi filter ya, antara ekstraseluler dengan intraseluler, dia mengalami malfungsi ya, sehingga terjadilah kondisi gangguan pada sel. Kemudian stres oksidatif ataupun oksidatif stres itu bisa juga menyerang, bisa juga terjadi pada protein ya, pada protein. Sebagaimana kita ketahui, di dalam sel banyak sekali enzim-enzim, banyak sekali protein-protein ya, yang baik itu fungsional ataupun non fungsional. Nah, apabila ROS tadi semakin berlanjut ya, dia semakin masuk ke dalam sel, maka tentunya dia bisa merusak daripada protein-protein yang merupakan produk ataupun materi yang paling penting dalam bagi sel. Dia bisa merusak itu. Dia bisa mencuri elektron protein sehingga protein tersebut mengalami ketidakseimbangan yang akan berujung kepada kerusakan, malfungsi, disfungsi daripada protein-protein yang dihasilkan tersebut. Ya, itu kurang lebih demikian. Kerusakan ataupun stres oksidatif yang terjadi pada sel itu bisa berlanjut. Jadi kerusakannya kan tadi tidak hanya pada membran, tidak hanya pada protein, tapi bisa semakin dalam berlanjut pada DNA, di mana nanti terjadi yang namanya oksidasi DNA. Ya, DNA mengalami oksidasi deoksiribose ya, sehingga tentunya nanti akan terjadi gangguan stranded daripada DNA tersebut yang tentunya akan berujung kepada malfungsi, disfungsi daripada DNA. Apa fungsi DNA? Adalah dia sebagai pengkode ya, pengkode tertentu untuk menghasilkan suatu protein tertentu. Kalau terjadi gangguan, kerusakan, maka tentunya kode-kode yang ada pada untai DNA ini tidak bisa diekspresikan dengan baik. Kalau tidak bisa diekspresikan dengan baik, tentunya akan menyebabkan berbagai kerusakan, berbagai problem ya, berbagai masalah-masalah nantinya ya, berbagai masalah-masalah kesehatan. Jadi di sini ROS yang merupakan stresor sel yang paling utama, jadi dia bisa menyebabkan kerusakan sistemik mulai dari lipid di membran lipidnya, kemudian protein, dan DNA ya, Jadi dia bisa melakukan kerusakan secara sistemik, melibatkan berbagai lokasi di sel. Ini selanjutnya, jadi ada kondisi yang disebut sebagai injury dan ada kondisi yang disebut sebagai stress sel. Apa sih perbedaannya? Semuanya disebabkan oleh stresor. Hanya saja tadi saya sudah sampaikan, ketika stresor atau masalah ataupun stres pada sel tadi bisa dikendalikan, itu disebut kemampuan adaptasi. Tapi ketika stresor tersebut tidak bisa dikendalikan oleh sel, atau karena stresor tersebut terlalu besar ya, maka ini menyebabkan terjadinya suatu injury atau cedera ya daripada sebuah sel ya. Jadi kita lihat ya bagaimana dampak dari injury stresor sel. Jadi artinya suatu injury atau injury stresor atau injury stimulus pada sel bisa menyebabkan
leakage of ATP atau kebocoran ATP atau penurunan ATP yang tentunya akan menyebabkan loss of energy, karena sel itu hidupnya kan amat bergantung dengan ATP. Dia bisa mengalami kondisi less of energy, dimana kalau terjadi less of energy tentunya akan terjadi berbagai gangguan fungsional daripada sel, karena fungsi energinya ada di situ. Dimana fungsi energi pada sel ini, yaitu tergantung ATP ini, amat disuplai oleh mitokondria. Jadi mitokondria merupakan organ vital yang berperan dalam suplai ATP, Jadi kalau ada kerusakan mitokondria, gangguan pada mitokondria, bisa dipastikan juga terjadi gangguan pada ATP yang berujung pada kematian sel itu, karena dia tidak memiliki lagi energi, tidak memiliki lagi sesuatu untuk menjadi sumber energinya, karena sel itu hidupnya dari ATP, ya. Sel itu hidupnya dari ATP. Jadi sel itu tidak hidup dari gula, sel itu hidup dari ATP. Adapun glukosa yang masuk ke dalam sel ujungnya kan akan masuk ke siklus Krebs misalnya, ya, atau masuk ke siklus glikolisis, biasanya akan menghasilkan ATP. Goalnya adalah ATP. Karena berbagai reaksi tubuh, ya, di dalam tubuh kita itu tidak bergantung pada glukosa, jadi lebih bergantung kepada ATP. Jadi semakin banyak ATP, maka artinya semakin besar kemampuan sel tersebut untuk melakukan berbagai fungsi-fungsi fisiologis, fungsi-fungsi metabolisme. Ya, kemudian injury stimuli atau stressor sel yang berat ini juga bisa menimbulkan membran damage. Membran damage tadi bisa pada mitokondria, bisa pada lisosom, yang artinya kalau pada lisosom enzim-enzim digestion akan keluar, yang selanjutnya akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut daripada sel, misalnya demikian, ya. Atau bisa juga menyebabkan kerusakan pada membran plasma, ya. Jadi membran plasma, bagaimana sudah kita jelaskan tadi, jadi dia bisa menyebabkan misalnya kondisi stres oksidatif yang hebat pada plasma membran, atau misalnya menyebabkan trauma secara fisik yang menyebabkan gangguan integritas daripada plasma membran misalnya. Nah, itu bisa juga menjadi dampak serius daripada sebuah injury stimuli, ya. Ataupun injury stimuli akan menyebabkan peningkatan kalsium. Nah, saya ulangi, peningkatan kalsium. Kalsium di mana ya? Tentunya di dalam sel. Ya, apa yang terjadi ketika kalsium itu terlalu banyak, maka yang terjadi bisa memunculkan suatu protein breakdown yang nanti akan berujung kepada DNA damage atau kerusakan daripada DNA, ya, atau kerusakan daripada DNA, jadi protein breakdown ataupun DNA damage, ataupun reaktif oksigen species yang terlalu banyak. Ya, ini pun bisa menyebabkan terjadinya protein breakdown ataupun DNA damage. Yang kesimpulannya adalah kondisi-kondisi ini bisa ya di injury ataupun stresor besar yang terjadi pada sel, ya, bisa menyebabkan gangguan-gangguan ini itu sangat berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kerusakan lebih lanjut daripada sel. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke adaptasi sel, ya. Jadi tadi konsepnya sudah jelas bahwasanya adaptasi merupakan kemampuan yang sangat penting, merupakan anugerah yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sebuah sel, karena ini yang membuat dia bisa survive, bisa bertahan menghadapi berbagai
tekanan-tekanan, menghadapi berbagai masalah-masalah ya terkait peran dan fungsi sel tersebut. Karena ingat, sel adalah unit fungsional terkecil, di mana kalau sel itu sudah bermasalah bisa dipastikan semuanya akan bermasalah. Oleh karena itu penting kita menjaga kesehatan sel. Nah, apa yang bisa diperbuat sel sebagai wujud adaptasi untuk menghadapi berbagai gangguan-gangguan, berbagai masalah-masalah, berbagai problem-problem pada sel. Ya, yang pertama, ya, sel bisa mengalami yang disebut sebagai hipertrofi. Jadi hipertrofi merupakan kemampuan daripada sebuah sel ya untuk beradaptasi dengan cara meningkatkan size-nya, meningkatkan ukuran daripada sel. Jadi sel itu membesar. Jumlah selnya tetap, tapi dia menjadi lebih besar karena selnya membesar. Nah, selnya membesar. Ini kondisi yang disebut sebagai hipertrofi. Nah, hipertrofi ini sering dikaitkan, bahkan sering salah persepsi dengan hiperplasia. Kalau hiperplasia itu adalah peningkatan jumlah sel, ya, jumlah selnya. Jadi jaringan itu bertambah besar ataupun bertambah luas karena peningkatan jumlah sel, itu yang disebut sebagai hiperplasia. Kalau dia tidak bertambah selnya, akan tetapi selnya hanya menjadi lebih besar daripada ukuran normalnya, itu yang disebut sebagai hipertrofi. Jadi jangan terbalik, hipertrofi dan hiperplasia. Hipertrofi selnya itu semakin besar, hiperplasia jumlah selnya yang semakin banyak. Itu disebut sebagai hiperplasia. Ini di konsep yang dipahami. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai atrofi. Ya, kalau atrofi itu jelas selnya itu ukurannya berkurang atau mengalami shrinkage atau mengkerut istilahnya. Ya, jadi sel kehilangan ukurannya, ya, penurunan ukuran sel, ya, cell size. Kalau metaplasi lain lagi, ya. Kalau metaplasi lain lagi, di mana dia bukan bermain ukuran atau jumlah, tapi pada kondisi metaplasi yang terjadi adalah terjadi perubahan bentuk sel. Misalnya awalnya sel epitel kolumner dan tiba-tiba berubah nanti menjadi squamous epitel, simple squamous epithelium jadi misalnya. Nah, itu metaplasi. Jadi metaplasi tidak hanya bicara ukuran dan jumlah, tapi dia sudah berbicara masalah bentuk. Ada perubahan bentuk, misalnya dari bentuk sel epitel kolumner menjadi misalnya sel squamous. Nah, misalnya demikian. Jadi itu yang disebut sebagai metaplasi. Nanti kelanjutan dari metaplasi itu adalah displasia. Nah, displasia ini sel bukan hanya mengalami perubahan bentuk saja, tapi dia sudah mengalami perubahan metabolisme, perubahan inti, perubahan mater genetik dan lain sebagainya. Dan displasia merupakan gerbang atau pintu masuk untuk menuju kepada kondisi yang disebut sebagai cancer, ya, keganasan atau tumor atau neoplasia. Nah, dia adalah pintu masuknya, yaitu displasia. Nah, jadi itu pemahamannya, bahwasanya itulah kemampuan sel untuk beradaptasi. Jadi hipertrofi, hiperplasi, atrofi ataupun metaplasi itu merupakan upaya sel untuk tetap hidup, untuk mempertahankan fungsinya. Ya, jadi itu tolong dipahami benar. Bahwasanya adaptasi sel yang merupakan poin penting, merupakan kondisi penting yang harus
dilakukan, yang harus terjadi. Sebab kalau misalnya tidak terjadi adaptasi sel, maka artinya sel itu ada yang tidak beres. Nah, kita bahas satu persatu ya, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah tentang hipertrofi ya, hipertrofi. Jadi kan tadi sudah dibahas, hipertrofi merupakan salah satu bentuk kemampuan sel untuk beradaptasi. Nah, jadi hipertrofi itu adalah suatu kondisi, adalah suatu bentuk kemampuan sel untuk beradaptasi dengan berbagai stres, baik dari eksogen ataupun dari endogen. Ya, jadi itu yang disebut sebagai hipertrofi. Jadi tadi sudah diperjelas bahwasanya hipertrofi itu ya seperti ini. Nah, ini contoh mudah. Ini adalah sel normal, jumlahnya ada 4 dengan ukuran kurang lebih demikian. Nah, tiba-tiba sel ini mengalami hipertrofi, di mana satu sel ini mengalami pembesaran sehingga satu sel ini sudah hampir sama dengan 4 sel apabila digabung. Nah, jadi itu yang disebut sebagai kondisi hipertrofi. Beda dengan hiperplasia. Kalau hiperplasia awalnya jumlah selnya 4, kemudian bertambah jadi 6, 8, 10, 1000, 2000 dan seterusnya. Nah, maka kondisi seperti apa sih misalnya? Kondisi seperti apa sih yang bisa memicu terjadinya hipertrofi? Nah, ini adalah signaling contoh ya, contoh signaling ya. Bagaimana hipertrofi itu bisa terjadi? Apa saja penyebabnya? Ya, yang pertama, jadi hipertrofi itu ada hipertrofi fisiologis dan ada hipertrofi yang patologis. Ya. Jadi semuanya pasti diawali dari sebuah stresor. Ya, stresor itu pasti berupa stimuli, ya pasti berupa molekul sinyal. Ya, kalau kita semua masih ingat materi tentang reseptor, materi tentang komunikasi sel, maka tentunya akan lebih mudah kita membahas tentang hipertrofi. Ya, jadi bagaimana terjadi hipertrofi? Nah, bagaimana terjadi sebuah hipertrofi? Jadi diawali dari sebuah sinyal, ya ada sinyal, baik itu sinyal stres kronik ataupun sebuah molekul sinyal yang nanti akan mengaktifasi berbagai reseptor-reseptor yang ada di permukaan ya, yang ada di permukaan daripada sel. Misalnya kalau kita masih ingat ada reseptor GPCR, ada reseptor kinase misalnya di sini. Di mana nanti setiap reseptor-reseptor ini akan memicu mengaktifasi berbagai second messenger ya, yang nanti akan menginduksi terjadinya hipertrofi daripada sel tersebut. Ini kita contohkan. Nah, kita contohkan misalnya sebuah aktivasi daripada reseptor GPCR, di mana reseptor GPCR kalau kita masih ingat dia nanti akan terkait dengan subunit alfa dan subunit beta gamma. Nah, jadi misalnya salah satu subunitnya ya subunit alfa ataupun nanti subunit beta gamma itu akan menyebabkan kondisi aktivasi RYR. Ya, RYR, di mana RYR ini akan mengaktifasi pengeluaran kalsium dari sarkoplasma retikulum. Di saat yang bersamaan juga protein G alfa beta gamma ini akan membuka kanal kalsium sehingga kalsium dari ekstraseluler masuk ke dalam sehingga akan semakin memperbanyak kalsium di sini. Nah, sehingga akan semakin memperbanyak kalsium, ya, semakin memperbanyak kalsium di sini. Ya, jadi akan semakin memperbanyak kalsium. Ya, dia akan semakin memperbanyak kalsium. Ya. Jadi ini pentingnya. Jadi kalsium akan semakin banyak
ya kalsium nanti akan semakin banyak, yang akan semakin menumpuk di sini ya. Ya, jadi ini tadi ya akan memperbanyak kalsium. Jadi kalsium akan semakin membanjiri sitoplasma ya, dengan semakin banyaknya kalsium yang ada di dalam sitoplasma ini akan menyebabkan aktivasi daripada suatu faktor transkripsi yang namanya NFAT atau NFAT, bacanya NFAT, Nuclear Factor Activated T Cell, namanya NFAT. Di mana aktivasi NFAT ini akan memunculkan kondisi yang disebut sebagai dia akan memicu aktivasi gen-gen yang maladaptif atau memunculkan hipertrofi ya, hipertrofi yang patologis misalnya ya, atau ya aktivasi misalnya suatu ligan misalnya terhadap suatu reseptor. Ini akan memicu ROS. Jadi misalnya karena lagi ada ROS yang banyak misalnya ya, misalnya aktivasi ROS karena radikal oksigen spesies yang masih banyak misalnya dia sudah ada di dalam sel misalnya. Nah, ini juga bisa memicu aktivasi daripada RYR ya, RYR, protein RYR yang juga akan memicu pengeluaran kalsium. Di satu sisi ROS bisa mengaktifasi namanya NF-kappa beta yang juga merupakan faktor transkripsi ya, biasanya ini akan menjadi regulator untuk transkripsi sitokin proinflamasi yang juga akan berujung kepada aktivasi ekspresi gen ya, sehingga protein penyusun sel tersebut akan semakin banyak, sehingga akhirnya akan terjadi banyak penumpukan protein di sel tersebut yang akan berujung kepada terjadinya pembengkakan ataupun hipertrofi ataupun pembesaran daripada sel tersebut. Nah, ini pemahaman pentingnya ya. Ada satu jalur lain, misalnya jalur lain di mana kinase ya, jalur kinase link reseptor, kalau kita masih ingat ya, dia akan mengaktifasi second messenger PI3K-AKT yang nanti akan memicu mTOR untuk melakukan sintesis protein yang memaksa sel untuk masuk kepada siklus sintesis yang akhirnya nanti akan menghasilkan berbagai protein yang nanti amat diperlukan untuk memperbesar ukuran sel tersebut. Jadi ini menunjukkan ya, baik sisi yang memunculkan pathological hypertrophy ataupun physiological hypertrophy ya, semua ini menunjukkan bagaimana hipertrofi itu bisa terjadi melalui jalur-jalur ini tadi, bisa melalui Oke, sebentar, saya kembali dulu ya, bisa melalui jalur GPCR ya, bisa melalui kinase link reseptor ataupun bisa melalui inflamasi kronik. Jadi jalur-jalur itu semua memungkinkan terjadinya hipertrofi. Hipertrofi dilakukan oleh sel untuk adaptasi terhadap kerja ataupun terhadap stresor berat yang muncul yang memaksa sel tersebut untuk bekerja ekstra keras. Maka sel meresponnya dengan menghasilkan perbesaran daripada sel tersebut. Nah, ini hipertrofi. Nah, kemudian selanjutnya adalah hiperplasia. Kalau kita masih ingat, hiperplasia konsepnya adalah penambahan jumlah sel. Ya, jadi dia konsepnya adalah penambahan jumlah sel. Artinya jumlah selnya itu semakin banyak. Yang artinya kalau jumlah selnya semakin banyak, berarti intinya proliferasi sel itu akan dipacu. Intinya kan kurang lebih demikian. Proliferasi sel itu akan dipacu. Kalau proliferasi sel dipacu, berarti sel dipaksa untuk masuk lagi kepada siklusnya ya.
ya, kepada siklus sel, aktivasi daripada cell cycle, lebih demikian. Nah, maka biasanya signaling atau bagaimana sih proses hiperplasi daripada sebuah sel itu biasanya diawali dari aktivasi berbagai growth factor. Growth factor itu merupakan faktor-faktor pertumbuhan yang biasanya tipe reseptornya adalah kinase link receptor. Ya, kinase link receptor kalau kemarin kita ingat, ya, ada tipe reseptor kinase link receptor, di mana kinase link receptor ini nanti akan memicu aktivasi second messenger. Akan mengaktifasi second messenger. Apa second messenger yang akan diaktifasinya? Yaitu PI3K-AKT. Nah, yang selanjutnya nanti akan mengaktifasi protein mTOR. mTOR itu akan memicu protein sintesis dan juga akan memacu proliferasi daripada sel dengan memicu transkripsi, translasi, dan memicu memicu proliferasi atau mitotik daripada sebuah sel. Jadi hiperplasi ini kuncinya adalah aktivasi ya reseptor growth factor, ya tentunya oleh molekul sinyal growth factor, aktivasi sehingga sel akan mengalami proses pembelahan, akan mengalami proses proliferasi, sehingga sel tersebut akan memperbanyak. Tentunya dengan semakin banyak sel, harapannya bisa menunjang, bisa membantu, bisa mendorong, bisa memicu kerja daripada sistem, ya, daripada sistem ataupun kerja daripada jaringan organ ataupun sistem organ tersebut. Harapannya demikian, dengan bertambahnya jumlah sel maka harapannya perform akan semakin baik. Nah, ini adalah upaya juga dari sel untuk meningkatkan kerja, karena beban kerjanya banyak sehingga dia membutuhkan tambahan tenaga. Nah, ibaratnya demikian, sehingga dia melakukan yang disebut sebagai hiperplasia. Hiperplasia caranya gimana? Dia mengaktifkan aneka growth factor. Ya, dia meningkatkan aneka growth factor, di mana nanti growth factor akan memacu second messenger nanti akan mengaktifasi, ya, dia bisa mengaktifasi secara langsung nanti berbagai faktor-faktor transkripsi, misalnya CMYC ini nanti akan mengaktifasi transkripsi gen yang tentunya nanti bisa memicu terjadinya cell growth dan pembelahan. Jadi sel itu tumbuh dan membelah, sehingga intinya selnya pun semakin banyak. Nah, itu konsep daripada hiperplasia. Nah, selanjutnya adalah atrofi. Nah, jadi sudah jelas kalau hipertrofi selnya yang bertambah besar. Kalau hiperplasi itu selnya yang bertambah banyak. Jadi konsepnya itu sudah, harapan saya konsepnya sudah mantap, konsepnya sudah dapat, bahwasanya itu yang disebut sebagai hipertrofi dan hiperplasi. Ya. Ada lagi yang disebut sebagai atrofi, ya, diawali dari A dan trofi, artinya ini bukan makin besar, tapi selnya itu malah semakin mengecil, ya, atau selnya itu mengalami shrinkage. Apa yang terjadi? Ya, kok atrofi? Ini disebut sebagai adaptasi macam apa? Ada kondisi-kondisi ya di mana sel harus di mana tubuh harus melakukan upaya penghematan atau upaya efisiensi daripada sistem, ya, daripada unit-unit kehidupan yang ada di dalamnya, yaitu sel. Ya, misalnya dengan suplai oksigen, misalnya dengan suplai makanan, dengan suplai nutrisi yang terbatas tidak memungkinkan, ya, dia harus menghidupi misalnya 1 juta sel. Oleh karena itu beberapa sel yang kira-kira fungsinya tidak terlalu diperlukan, tidak terlalu menonjol, dibuat mengalami atrofi, ya,
atau dibuat mengalami penurunan fungsi atau dibuat semacam mengalami dorman istilahnya. Nah, itu yang disebut sebagai atrofi. Jadi juga itu merupakan bentuk adaptasi, bentuk mekanisme adaptasi sel terhadap berbagai stimuli-stimuli yang muncul, karena nanti bisa terjadi kondisinya ini sudah terlalu penuh, kondisinya tidak lagi memerlukan sel yang tidak terlalu banyak. Oleh karena itu dia perlu dilakukan dormansi atau dilakukan atrofi. Misalnya ya, apa yang dilakukan tadi kalau hiperplasi aktivasi growth factor, maka kalau atrofi yang dia lakukan adalah menghambat aneka growth factor. Ya, misalnya ini contohnya IGF itu insulin growth factor. Misalnya ini kondisi insulin resisten, artinya IGF-nya ini tidak berfungsi atau dimalfungsikan atau tidak berfungsi. Ya tentunya kalau ini tidak berfungsi, maka PI3K-AKT juga turun. Kalau PI3K-AKT turun, ya maka tidak ada protein sintesis atau tidak ada sintesis protein, tidak ada pembelahan. Ya tentunya kalau tidak ada protein sintesis, maka ya sedikit protein, sedikit materi-materi yang ditumpuk di dalam sel yang tentunya akan berujung kepada penurunan size, penurunan volume daripada sel itu sendiri, atau yang dikenal mengalami kondisi atrofi. Jadi ini sebenarnya adalah kondisi ya yang dibuat oleh tubuh ya untuk mempertahankan, untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi. Ya, jadi gampangnya demikian. Nah, kemudian selanjutnya bentuk adaptasi yang lain yaitu terjadi metaplasi dan displasi. Nah, metaplasi dan displasia. Ya, tentunya kita masih ingat ya metaplasi. Ya, kalau metaplasia ini artinya terjadi perubahan bentuk. Ingat ya, hanya bentuk. Ya, misalnya awalnya itu bentuknya adalah pseudo stratified columnar misalnya. Kemudian berubah menjadi stratified squamous karena berbagai stresor yang tidak bagus. Misalnya ini pada smokers, misalnya pada perokok. Ya, pada perokok itu kan pajanan asap rokok. Asap rokok itu merupakan salah satu oksidan yang cukup poten, oksidan yang cukup serius yang nanti akan menyebabkan diawali dari kerusakan silia daripada sel-sel epitel di sistem respiratori, yang selanjutnya akibat kerusakan ini akan berlanjut kepada perubahan bentuk sel, di mana bentuk selnya nanti akan berubah. Yang awalnya kolumner, dia nanti akan berubah lama-kelamaan menjadi stratified, ya, menjadi seperti epitel, ya, menjadi stratified squamous misalnya. Nah, ini kondisi ini disebut sebagai metaplasi. Dia merupakan bentuk adaptasi akibat stresor yang terlalu berlebih. Ya, jadi karena terlalu berlebihan stresornya, karena merokoknya nggak berhenti misalnya, ya sehingga terjadi kondisi yang disebut sebagai metaplasi. Ya, sel ini, ya, sel-sel yang tadinya kolumner, ya ini berubah menjadi stratified. Jadi dia berubah, ya, mengalami perubahan. Ini yang disebut sebagai metaplasia. Dan nanti metaplasia ini merupakan istilahnya sering disebut sebagai, ya ini sudah lazy pracancer. Ya, jadi kalau sudah sel mengalami suatu metaplasi, sebenarnya ini sudah merupakan suatu lazy pracancer. Nah, kalau sudah lazy pracancer,
Apa selanjutnya habis metaplasi? Ya, jadi metaplasi itu sudah mendekati pertahanan akhir daripada sel untuk mampu beradaptasi. Ya, kalau memang nanti metaplasi ini terus berlanjut, stresor tetap saja semakin berat, tidak ada penurunan stresor, ya maka akan berlanjut kepada apa? Berlanjut terjadinya displasia. Apa perbedaan displasi sama metaplasi? Ya tentunya displasia juga meliputi metaplasi, artinya sel itu sudah mengalami perubahan bentuk, tidak lagi pada posisi seharusnya, tapi masih dikenali sebagai sebuah sel. Misalnya sel-sel pseudo stratified berubah menjadi stratified squamous, masih dikenali sebagai sel. Sel itu masih terlihat cukup integrated. Nah, tapi kalau displasia itu sel itu mengalami perubahan menjadi bentuk yang lagi tidak dikenali. Selain itu juga rasio biasanya antara nukleus dan sitoplasma sudah mengalami perubahan, ya, sehingga kalau rasio antara nukleus dan sitoplasma sudah berubah, ya, yang awalnya misalnya perbandingannya 1:4 atau 1:3, ini sudah menjadi 1:1. Nah, ini sudah merupakan tanda-tanda dia sudah lesi cancer stadium awal, biasanya demikian. Nah, itu berlanjut pada kondisi yang disebut sebagai displasia. Jadi displasia tadi adalah konsepnya bukan hanya perubahan morfologi atau bukan hanya perubahan bentuk daripada sel, tapi dia sudah berubah strukturnya, sudah berubah fungsinya, ya, morfologinya sudah mengalami perubahan yang cukup mendalam, di mana tadi rasio antara nukleus dengan sitoplasmanya sudah berubah, ya. Jadi kalau sudah displasi itu sebenarnya sudah cancer, ya, sudah masuk cancer sebenarnya jatuhnya displasia itu, biarpun itu cancer yang masih dini atau cancer in situ masih istilahnya, tapi itu sebenarnya sudah bukan lagi bentuk pertahanan, ya, karena displasia itu, maka tadi di slide kita itu tidak masuk dalam bentuk adaptasi. Tadi di awal kan hanya ada 4 adaptasi itu: hipertrofi, hiperplasi, atrofi, dan metaplasi. Maka displasi tidak masuk karena displasi itu bukan lagi bentuk adaptasi sel, tapi dia sudah merupakan bentuk patologis atau bentuk kerusakan permanen daripada sel, karena itu sudah cancer, sudah tumor ibaratnya. Biarpun namanya masih tumor in situ, masih tumor tahap awal ibaratnya, tapi itu sudah mengalami kerusakan serius. Nah, oleh karena itu, jadi kita bisa pahami materi kita di sini bahwasanya inilah bentuk-bentuk adaptasi, ya, yang dikerjakan oleh sel, yang dibuat oleh sel, ya bahwasanya sel itu sangat menjaga, ya, agar fungsi-fungsi fisiologis, fungsi-fungsi tubuh tetap bekerja sebagaimana mestinya. Nah, ini ada proses signaling, ya, signaling daripada metaplasi. Bagaimana sih metaplasi terjadi? Tadi kan sudah, kalau hipertrofi, ya ada aktivasi berbagai reseptor-reseptor ataupun ada paparan inflamasi yang kronik sehingga terjadi hipertrofi misalnya. Kalau hiperplasi, aktivasi daripada growth factor, aktivasi growth reseptor, ujungnya akan aktivasi protein PI3K AKT mTOR misalnya. Kalau yang atrofi, ya menghambat jalur growth factor ini tadi. Nah, bagaimana kalau metaplasi? Metaplasi itu kalau kita lihat di sini, ya dia sudah diakibatkan oleh kondisi inflamasi kronik yang serius, di mana dia sudah ada paparannya, sudah ada TNF alpha, interleukin 6, interleukin 17, CXCL6, ya. Jadi dia sudah banyak sekali, sudah overload daripada sitokin proinflamasi. Tentunya akibat paparan yang berlebihan dari sitokin proinflamasi, artinya terjadi inflamasi serius, inflamasi yang berat pada sel. Nah, inflamasi yang berat pada sel ini akan menyebabkan perubahan bentuk daripada sel, ya, daripada sel ini.
Ya bahkan ada terjadi angiogenesis, artinya pemberian aliran darah baru kepada sel ini, ya, sehingga sel ini akan mengalami perubahan bentuk menjadi bentuk yang tidak seharusnya. Nah, ini adalah bentuk sinyal dari metaplasi, di mana metaplasi itu umumnya disebabkan oleh rangsangan sitokin proinflamasi yang kronik, jumlahnya besar, ya, dan berlangsung tidak dalam jangka waktu yang cepat. Dia berlangsung dalam jangka waktu yang lama, ya, jadi kurang lebih demikian. Ya, kurang lebih demikian. Selanjutnya saya rasa cukup ya materi tentang adaptasi sel. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi intinya sel beradaptasi untuk menghadapi berbagai stresor yang ada di sekeliling sel tersebut. Nah, bisa nanti bentuknya hipertrofi, hiperplasi, atrofi, ataupun metaplasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.